Ya beginilah keadaan suasana di pedesaan jalan desa, yaitu di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Ini jalannya sudah aspal dan masyarakat sekitarnya untuk pekerjaannya adalah bertani atau bercocok tanam seperti yang Anda lihat. Sekarang waktunya tanam padi, ada orang maktor di sawah, dan ada juga orang yang mulai cabut benih padi di sawah. Nah, itu setelah dicabut nanti ditanam, dan juga ada orang cari belut. Cari belut ini sistemnya dia disetrum, jadi dia terjun ke sawah langsung menyetrum belutnya. Begitu. Ini adalah suasana jalan di desa. Ada penjual es juga yang entah itu ada pembelinya atau tidak, tapi dia tetap semangat menjalani hidup demi mimpi-mimpi yang belum tercapai. Tetap semangat, jangan menyerah, dan jangan kasih kendor. Selama kita masih mau berusaha, pasti ada jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ini adalah warung kopi. Kelihatannya warung kopi rondo. Warung kopi rondo itu biasanya ya ramai sekali anak-anak muda yang ngopi. Nah, ini istilahnya adalah ganggangan, tapi rumahnya sangat sedikit dan suasananya juga sangat sejuk, asri, dan menenangkan. Bila Anda semua kangen dengan kampung halamannya, segera pulang dan temui orang tua Anda, sungkem. Nah, ini masuk Gapura Desa. Selamat tinggal Desa Karangtinoto. Nah, ini selamat datang Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kanan kirinya masih hamparan sawah yang sangat luas sekali. Ini sekarang waktunya membajak sawah. Jadi sebelum ditanami padi, sawah tersebut harus dibajak dulu atau digemburkan tanahnya, biar tanahnya itu subur dan mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanamannya nantinya. Biasanya ini waktunya tanam padi, sahabat. Tanam padi. Nah, suasananya sangat adem, udaranya juga sangat asri dan tidak ada polusi. Sejuk, untuk pikiran juga tenang hidup di desa karena tidak ada banyak tuntutan dari pekerjaan kita sehari-hari. Ya begini suasana kampung Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Ini tepatnya di Desa Karangtinoto. Tadi sudah ada plangnya. Selamat datang Anda memasuki Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Jadi kalau kita jalan di desa sebaiknya kita pelan-pelan saja ya, karena terkadang banyak anak-anak kecil yang bermain di jalanan. Oke, sangat sejuk sekali suasananya di kampung. Bila Anda tidak terbiasa hidup di kampung, sebaiknya biasakan untuk bersosialisasi di kampung, karena biasanya masyarakat kampung itu orangnya juga ramah-ramah, dan untuk tingkat pendidikannya itu ya dibilangnya menengah lah. Ada yang tamaran perguruan tinggi dan ada yang tidak sekolah, dan ada SD, SMP, nggak seperti di kota-kota besar. Tapi untuk kehidupan di desa itu sangat nyaman dan menenangkan, tentram.
Raharja. Ini untuk yang mau investasi kekayaan di desa juga bisa beli tanah di desa. Itu tanah di desa itu biasanya masih murah sekali, masih sangat murah sekali ya. Ini saya perjalanan ke desa Karangtinoto. Karangtinoto ini adalah bersebelahan dengan desa Sukosari, Sukotuban. Kita saksikan perjalanan menyusuri jalan kampung desa. Sangat sepi sekali, menenangkan dan menenteramkan pikiran. Inilah jalan di desa. Untuk jalannya terkadang itu juga ada jalan yang sangat jelek, terkadang juga ada yang sangat bagus, jadi nggak merata, tergantung dari biasanya kalau sering dilewati oleh dump truck ya jalan tersebut mudah rusak, dan biasanya kalau sering terkena hujan juga aspalnya gampang terkikis karena kualitas aspalnya kurang begitu memadai. Nah, ini kita ambil lurus saja. Kalau ke kanan itu adalah desa Karangtinoto. Kalau yang ini bisa tembus ke desa Kenongosari ya. Kalau ini habis panen. Kalau yang tadi itu kan waktunya tanam. Kalau ini habis panen dan belum dibajak. Kenapa belum dibajak? Karena biasanya sama petani dibiarkan dulu lahannya, dibiarkan istirahat dulu lah istilahnya. Untuk para petani itu lahan tanahnya diistirahatkan dulu, karena kalau terlalu sering ditanami dia juga nanti kurang subur, hasilnya juga kurang bagus. Untuk hasil padinya nanti juga jelek, terkadang ada yang gabuk dan terkadang juga ada tikusnya. Nah, ini untuk biasanya untuk menghindari hama-hama tikus juga, ini biasanya ditunda penanamannya. Nah gitu. Ini ada penggeraji tradisional. Oke, ini tampak jalan desa. Ada orang yang ngusungi gabah mau di slap no, cara basa Jawane ngono, digiling. Nah, jadi kalau sudah panen biasanya orang kalau nggak punya uang, orang desa itu jual beras untuk kebutuhan sehari-harinya, makan dan kebutuhan ya yang lainnya, untuk mencukupi kebutuhan hajat hidup mereka. Sebentar lagi ini akan memasuki desa Kenongosari. Nah itu ada orang ambil damen, jembatannya masih ngatasi, jadi kita lewat saja, walaupun harus pelan-pelan. Nah itu biasanya ambil damen itu buat makanan sapi. Nah, biasanya orang seperti itu sapinya banyak di rumah, sepedanya dimuatin sampai penuh untuk makanan sapinya di rumah. Biasanya itu tinggal ngambil saja karena kelihatannya damennya itu kering. Damen atau batang padi yang sudah mengering itu namanya damen. Kalau di sini damennya sangat banyak sekali. Batang padi yang kering itu banyak sekali didapatkan di sini. Jadi masyarakat sini itu beternak karena kebutuhan pakannya sangat banyak sekali. Jarang mereka menggunakan konsentrat untuk penggemukan sapi mereka, karena dengan adanya damen dan rumput ini hewan-hewan mereka juga sudah sangat gemuk. Nah ini habis panen banyak jerami-jerami di pinggir jalan. Ini orang istilahnya ngarit damen. Kalau orang sini sebutnya ngarit damen.
tenanan iku. Sepanjang jalan banyak orang-orang bawa damen ya, karena sini habis panen. Biasanya mereka damennya itu ditumpuk di kandang untuk persediaan nanti, misalnya kalau sudah tanam padi sambil menunggu padinya itu panen untuk persediaan makanan hewannya. Jadi dia masih banyak persediaannya begitu. Nah, ini orangnya sedang mepe gabah. Ini mepe gabah. Nah, mepe gabah. Kalau habis panen biasanya gabah itu adalah beras yang belum diproses di penggilingan padi, namanya gabah gitu. Nah, seperti itu ada tumpukan damen buat persediaan makanan hewan sapi. Kalau kambing itu nggak suka sama damen, sukanya sama rumput. Ya, begini suasana pedesaan di ini. Kalau sekarang berada di Desa Kenongosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Setelah Kenongosari nanti kita lanjut ke Desa Pandanwangi, Soko, Tuban. Kalau yang ini jalannya sudah cor beton semua, cuman ini masih sempit. Kalau kita sisipan dengan mobil yang lainnya, kita harus cari celah-celah yang bisa untuk kita minggir sebentar dan mengasih jalan yang di depan kita. Nah, ini tumpukan ini adalah tumpukan gabah atau padi yang baru diambil dari sawah seperti ini. Nah, ini waktunya kurang lebih 5 hari ini panen padinya. Ini kurang lebih 5 hari sudah bisa dibawa pulang. Kalau masyarakat sini sekarang ini menggunakan mesin perontok. Kalau yang dulu itu biasanya kebanyakan pakai penggilingin padi dos namanya. Kalau sekarang sudah mulai modern menggunakan apa ya namanya, kombi ya, kombi itu buat ngarit, jadi lebih cepat. Ini Desa Kenongosari, suasananya sepi dan menenteramkan. Untuk lahan tanah di sini juga masih murah. Kalau Anda pengen pergi jalan-jalan ke desa, monggo, saya juga siap menjadi driver Anda untuk muter-muter di sepanjang desa-desa. Jadi bisa melihat suasana desa. Silahkan kontak saya di 0852 579 58985. Saya bersedia menemani Anda muter-muter. Ini kita di Kenongosari menuju Desa Pandanwangi, Soko, Tuban. Kalau yang ini jalannya masih jelek, masih proses pembangunan, dan kanan kiri ini sedang dibangun. Jalannya masih jelek. Kalau yang ini masih akan dibangun. Biasanya ini banjir. Ini kalau Bengawan Solo meluap, ini banjir. Jadi sawah-sawah di samping kiri saya ini, kalau musim penghujan dia akan penuh dengan air